perbuatan yang buruk, apa konsekuensinya? Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya al-fujur, perbuatan-perbuatan yang buruk itu bisa mengantarkan dia kepada neraka. Nah ini finalnya itu yang kita bikin takut. Wal iyadu billah min dzalik. Allahumma nas'aluka al-afiyah wassalam. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dia juga dapat gelar nanti. Kalau orang sering berdusta, akhirnya dia mendapat gelar dari Allah. Apa gelarnya? Kadzaban. Hatta yuktabu, sehingga ditempel, dicatat indallahi, di hadapan Allah, kadzaban, sebagai orang yang kadzab, pendusta. Kalau orang sudah mendapatkan stempel kadzab ini, kira-kira minta selamatnya gimana coba Pak? Malaikat akan ada yang membela kita? Tidak ada, yang ditempel Allah. Kira betul. Kalau sudah mendapat stempel kadzaban, ay yuhkamu lahu bidhaqi mubalaghatil kadzbi. Jadi dia mendapat gelar kadzaban. Saya mendengar dari sebagian masyayikh, guru saya mengatakan, ada sebuah hadis bunyinya begini, ya Rasulullah, ayakdibul mu'min, ayasrikul mu'min, apakah orang mukmin itu mungkin melakukan dosa mencuri? Jawabnya Rasulullah, al mu'min qad yasriq, orang mukmin terkadang bisa juga jatuh ke dalam maksiat mencuri. Betul enggak Pak? Betul. Ya, mau orang mukmin mau orang tidak mukmin, ada juga pencuri yang ada aja yang jadi pencuri gitu. Orang mukmin juga terkadang tidak selamat dari maksiat mencuri. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, ayazdil mu'min, wahai Rasulullah, apakah orang mukmin terkadang jatuh kepada maksiat zina? Jawabnya Rasulullah, na'am qad yazni. Iya, orang mukmin juga bisa terkena ujian itu. Manusia, ya, semuanya punya syahwat. Maka firman Allah itu wala taqrabu, jangan dekat-dekat. Karena kalau sudah dekat, siapa yang sanggup? Kan begitu ya? Iya. Jangan dekat-dekat. Bukan berarti kalau dekat-dekat nggak boleh, langsung boleh. Enggak. Lebih-lebih. Karena memang manusia itu punya syahwat. Jangan dekat-dekat. Karena kalau sudah dekat-dekat, rawan, jarang yang mampu. Maka jangan dekat-dekat. Lanjutnya hadis, ya Rasulullah, ayazdil mu'min, apakah orang mukmin mungkin pertanyaannya terjatuh kepada maksiat zina? Naam qad yazni. Iya, terkadang terjatuh kepada masih mungkin. Tapi giliran ditanya, ya Rasulullah, ayakdibul mu'min, apakah orang mukmin itu bisa berdusta? Jawabnya Rasulullah apa? Al mu'min la yakdib. Orang mukmin itu tidak bisa berdusta. Paham artinya enggak Pak? Kalau kita itu berani berdusta, berarti keimanan kita masih, artinya paham ya? Ya mau seperempat, mau seperempat apa 50% apa belum sempurna. Berarti kita mukminnya itu masih belum sempurna, masih ada bolong-bolongnya, masih ada keruak-keruaknya, masih perlu disempurnakan. Cirinya orang mukmin itu tidak bisa berbohong. Gitu ya. Al mukmin la yakdzib. Gitu ya. Atsaniyah, hadis yang selanjutnya muttafaqun alaihi. Hadis tadi itu, hadis yang tadi dibaca di Riyadhus Shalihin itu muttafaqun alaihi. An Abi Muhammad, hadis yang selanjutnya, An Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna sidqa tuma'ninatun wal kidba ribatun wal kadiba atau wal kidba boleh semua ribatun. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis yang selanjutnya yaitu diriwayatkan dari Sayyidina Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, saya menghafal hadis dari Rasulullah, yaitu bunyinya begini. Da' ma yaribuk, boleh dibaca yaribuk, boleh dibaca yuribuk. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kidba ribatun. Tinggalkanlah perkara yang membuat kalian itu ragu,
kepada perkara yang tidak membuat kalian ragu. Di mana perkara itu ada ragu-ragunya, tinggal sampai kepada perkara yang tidak kalian ragu. Ini boleh apa enggak ya? Ini halal apa halal enggak ya? Tinggalkan. Sampai perkara yang yakin halal, sampai perkara yang yakin boleh. Karena apa? Fa inna sidqa tuma'ninatun. Karena yang namanya as-sidqa, okay? Ya. As-sidqa di sini, fa inna sidqa, yaitu kejujuran. Tuma'ninatun, kejujuran dalam arti teman-teman dia beribadah kepada Allah. Apa hubungannya tadi dakma yaribu ila mala yaribu? Hubungannya orang kalau sidq benar-benar ibadahnya kepada Allah itu betul-betul dia hatinya sama lisannya sama. Ada orang, saya tinggalkan ini. Gak ada orang, gak ada yang lihat, sudahlah. Nah, itu namanya kan gak sidq Pak ya. Makanya fa inna sidqa tuma'ninatun. Karena ketika kita itu benar-benar sidq, menghambakan diri kepada Allahnya itu benar-benar sungguh-sungguh, jujur, maka itu tuma'ninatun adalah akan membawa ketenangan. Wal gidba ribatun. Sementara bohong itu akan membawa keraguan-raguan. Sementara bohong itu akan membawa pada keraguan-raguan. Itu okay? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna sidqa tuma'ninatun wal gidba ribatun. Itu okay? Dalam hadis yang lain fa innal khaira tuma'ninatun wa inna syarra ribatun. Dalam riwayat yang lain fa innal khaira. Jadi seolah-olah maknanya sidq yang tadi kalau ditafsiri dengan hadis yang riwayat Imam Ibnu Hibban, maknanya as-sidqa tadi adalah kebaikan. Sesungguhnya segala macam kebaikan itu adalah tuma'ninatun, ketenangan. Walaupun badan kita itu capek Pak, badan kita capek sekali. Tapi kalau capeknya karena buat melakukan ibadah, karena berjuang ibadah haji misalnya, hatinya tenang, puas. Capek buat ngaji, capek buat qiyamul lail, capek buat puasa, badannya mungkin capek, tapi batinnya itu tumakninah, ada ketentraman batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna syarra ribatun. Nah, ini di dalam riwayat yang lain wa inna syarra. Jadi kalau ditafsiri yang tadi al-gidba maknanya adalah keburukan. Segala macam keburukan adalah ribatun, keraguan-raguan. Niku nggih. Tadi hadis dari Sayyidina Hasan. Hadis yang selanjutnya, hadisun hasanun sahih. Dan hadis ini adalah hadis merupakan hadis yang hasanun sahih. Yaribuk wa huwa bi fathil ya wa dhammiha. Bisa dibaca fathah yaribuk, bisa dibaca dhammah yuribuk ya. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, boleh. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuka, boleh juga. Jadi maknanya adalah utruk ma tasyukku fihi wa'dil ila ma la tasyukku fihi. Tinggalkan perkara yang kamu masih ragu akan kehalalannya, menuju perkara yang sudah tidak diragu-ragui lagi akan kehalalannya. Ats-tsalis, hadis yang selanjutnya ya. An Abi Sufyan Sakhr ibn Harb. Hadis yang selanjutnya. An Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithi at-tawil fi qissati Hiraqal. Qala Hiraqal famada ya'murukum, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abi Sufyan qultu yaqulu u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-shalah was-sidq wal 'afaf was-silah. Muttafaqun alaihi. Ini hadis adalah muttafaqun alaihi. Dalam hadis yang selanjutnya yang diangkat oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab as-sidq, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang. Dalam sebuah hadis yang panjang yang menjelaskan tentang kisahnya Hiraqal. Hiraqal itu nama raja-raja Romawi. Kalau di film-film itu Hercules gitu ya. Kalau bahasa hadisnya Hiraqal, ya. Heraklius itu ya. Kisah-kisah tentang raja-raja Romawi. Raja Romawi itu tanya kepada sahabat, "Famada ya'murukum?"
Nabi kalian itu perintah apa kepada kalian semua? Ini Raja Romawi, Pak. Mau menimba ilmu kepada para sahabat. Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad, itu perintah apa aja kepada kalian? Itu tanya siapa? Tanya Hercules, Pak. Kepada sahabatnya Kanjeng Nabi. Herculesnya sempat ngaji sama sahabat, Pak. Nggak tahu ini Herakles yang keberapa, ya? Itu kan nama raja. Qala berkata Abu Sufyan, berkata si sahabat Abu Sufyan, qultu yaqul, berkata baginda Nabi, ubudullah wahdahu. Wahai Heraklius, raja Romawi, Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu perintah satu, ubudullah wahdahu. Sembahlah Allah satu saja sudah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak boleh disekutukan. Sembahlah Allah, cukup satu. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak boleh disekutukan. Itu kan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah, huwa, Allah itu adalah ahadun, satu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Enggak ada Tuhan ibu, enggak ada Tuhan bapak, enggak ada Tuhan anak. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada siapapun daripada yang lain yang menyatarai Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah yang pertama apa? Sembahlah Allah wahdahu, semata-mata hanya Allah. Esakanlah Allah. Ini dosa paling besar itu kalau mengabaikan perintah ini, Pak. Semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah, kecuali satu. Dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah itu adalah dosa menyekutukan Allah. Harus nambahin. Allah Subhanahu wa taala dawuh di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah itu sekali-kali tidak akan pernah memberi ampunan bagi orang yang mempersekutukan Allah, yang mengatakan ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau dosa selain syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semua dosa apapun selain syirik bisa diampuni oleh Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tinggal kitanya taubat kepada Allah, diampuni. Yang penting selain syirik kepada Allah. Alhamdulillah kita sekalian dijadikan oleh Allah orang-orang yang iman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua apa? Perintah jawaban dari sahabat kepada Raja Hercules itu, wala tusyriku bihi syai'an. Ubudullaha wahdahu wala tusyriku bihi syai'an. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah dengan Tuhan manapun. Tuhan A, Tuhan B, Tuhan berhala, Tuhan bukan berhala. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Dan tinggalkanlah apapun keterangan-keterangan tentang adanya Tuhan A, Tuhan B, adanya berhala-berhala yang ditinggalkan oleh ayah-ayah datuk-datuk kalian. Ada kan orang-orang dulu itu nyembahnya berhala ini, orang dulu itu nyembahnya berhala itu. Tinggalkan semua. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Apa yang dikatakan oleh ayah-ayah kalian, oleh orang-orang tua kalian terdahulu tentang adanya Tuhan selain Allah, tinggalkan semua itu. Itu pesan Nabi, kata sahabat kepada Hercules. Karena Heraklius tanya kepada sahabat, apa sih yang dikatakan, yang diperintahkan oleh nabimu itu apa? Jadi kepo rupanya, pengen menimba ilmu juga. Tapi memang Heraklius dalam kisah kitab-kitab sirah itu memang rajanya baik. Artinya tidak menentang kepada Rasulullah. Hanya saja kondisi umatnya atau rakyatnya yang tidak menerima Islam. Tapi rajanya itu baik. Kan ketika disurati ada yang merobek suratnya Rasulullah. Itu Heraklius tidak. Ya, tidak merobeknya. Jawab dengan halus, saya melihat apa yang engkau sampaikan, apa yang dibawa oleh nabimu itu sesuai dengan apa yang ada di kitab-kitab terdahulu. Hanya saja saya dalam fenomena yang besar, kalau saya mengiyakan rakyat saya kan kacau, tidak terima, tapi hati saya menerima itu. Karena itu sama dengan kitab-kitab yang diterangkan oleh kitab-kitab terdahulu. Itu jawabannya sopan, baik. Gitu ya, jawabannya baik. Walaupun tidak iman. Wala tusyriku bihi syai'an. Watruku ma yaqulu aba'ukum.
dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh ayah-ayah kalian berhubungan dengan Tuhan-Tuhan selain Allah. Wa ya'muruna bis-shalah. Yang keempat ya. Wa ya'muruna bis-shalah. Kemudian Rasulullah itu perintah kita untuk sholat. Wasidqa, dan perintah kita untuk jujur. Jujur dalam arti menghambakan diri kepada Allah lebih luas seperti tadi. Wal afaf, dan menjaga diri dari perkara yang haram. Okay. Al afaf yakni al kafu anil maharim, menjaga diri kita, anggota badan kita dari terjatuh kepada perkara-perkara yang haram, entah makanan entah perbuatan. Itu namanya al afaf. Wassilah, menyambung silaturahmi. Silaturahim. Muttafaqun alaihi, ini hadis adalah muttafaqun alaihi. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Hadis yang selanjutnya, okay. An Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abil Walid. Sahal ibn Hunayf wa huwa badriyun radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadah bi sidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi, rawahu Muslim. Semuanya hadis yang sahih. Kalau tidak muttafaqun alaih, rawahul Muslim atau Bukhari. Hadis yang selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat An Abi Thabit wa qil Abi Sa'id wa qil Abil Walid. Sahal ibn Hunayf wa huwa badriyun, itu adalah sahabat yang hadir di perang Badar. Madaniyun, orang yang berasal dari Madinah, radhiyallahu anhu. Syahida Badran, hadir bersama Rasulullah di perang Badar. Juga hadir di perang Uhud. Juga beliau adalah hadir di perang Uhud. Juga hadir di perang Siffin, dan seterusnya. Hadis ini mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, bersabda Rasulullah, man sa'alallah ta'ala asy-syahadah, siapa orang berdoa memohon kepada Allah asy-syahadah agar diberi mati syahid bisidqin, dengan sebenar-benarnya, ballaghahullahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi, maka Allah akan menyampaikan dia kepada derajat syuhada walaupun meninggalnya tidak di medan perang, melainkan meninggal di kasurnya. Memang apa derajat utamanya, derajat orang yang meninggalnya di medan perang, Pak? Orang yang syahid itu kan pasti ke jannah. Orang yang matinya mati syahid itu tempatnya adalah di surga, dan derajatnya nomor 2 setelah para nabi. Di surga derajat tertinggi itu para nabi, di bawahnya ulama, di bawahnya lagi syuhada, yang lain di bawah-bawahnya lagi. Begitu ya. Makanya dalam hadis ini, siapa orang sungguh-sungguh meminta kepada Allah supaya diberikan mati syahid, maka Allah akan menyampaikan doa itu walaupun dia meninggalnya di dalam kasurnya, meninggalnya tidak di medan perang. Pertanyaannya, Pak, memangnya zaman saat ini si ono sing pengen mati syahid, Pak? Ada yang berani berangkat ke Palestina? Iman kita itu sekarang, ya Allah, sudah seperti lebih tipis dari tisu ya. Ini astagfirullahaladzim. Berarti pentingnya kita itu ngaji hadis ya. Jadi kita itu bisa langsung terasa alamnya itu kebawa di alamnya Rasulullah zaman para sahabat gitu ya. Nuansanya itu ada. Jadi ini hadis menerangkan siapa orang yang berdoa kepada Allah agar diberikan mati syahid, maka Allah akan kabulkan walaupun meninggalnya tidak di medan perang. Ya. Fadilahnya apa? Fadilahnya orang yang meninggal mati syahid derajatnya sangat tinggi. Level ketiga, anbiya, ulama, syuhada. Ya. Selain itu semuanya di bawahnya semua. Itu derajat tertinggi daripada derajatnya surga. Itu ya. Ini bab as-sidq di dalam kitab Riyadhus Shalihin selesai ya. Kita melanjutkan bab muraqabah. Saya kira lebih enak seperti ini Ustaz ya.
Jadi kita lanjut, biar nanti di iklannya itu kita bisa lampirkan juga. Insya Allah pertemuan berikutnya bab ini, nah gitu. Yang mau bawa bisa gitu ya. Kecuali ketika ada momen-momen tertentu baru kita sesuaikan dengan bab ini. Babun fil muraqabah. Babun fil muraqabah. Bab menerangkan tentang muraqabah. Allah Subhanahu wa taala dawuh berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah itu senantiasa ada bersamamu aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Allah itu senantiasa ada sama kamu, okay? Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi kita dimanapun berada itu dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, itu tidak ada yang samar. Alaihi, atas Allah, syai'un, sesuatu pun enggak ada yang samar atas Allah. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Baik apapun yang ada di bumi maupun apapun yang ada di langit. Samar aja enggak, apalagi enggak tahu. Samar aja enggak. Jadi tahu dan jelas sekali taunya, gitu ya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit ini samar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang ini ya, saya bacakan satu hadis saja, nanti sekitar 45 menit selesai. Wa amal ahadits, adapun hadis an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Jibril. Ini terkenal dengan nama hadis Jibril. Hadis ini juga diangkat di dalam kitab Arba'innya Imam Nawawi, bisa melihat. Jadi Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni alil Islam. Dalam hadis ini ya, datang seorang laki-laki gak dikenal. Sahabat sama Rasulullah sama para sahabat sedang pada duduk. Tiba-tiba datang laki-laki yang tidak dikenal. Rambutnya begitu hitam, kulitnya begitu putih. Cukup duduk menghadap Rasulullah, adep-adepan plek. Ya, adep-adepan cek. Megang kedua sininya Rasulullah. Itu orang yang gak dikenal itu. Sahabat gak ada yang dikenal. Itu padahal malaikat Jibril itu, Pak. Itu malaikat Jibril pura-pura nanya kepada Rasulullah tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan kapan kiamat. Menanyakan ini. Tujuannya apa? Itu niatnya mulang sahabat supaya sahabat itu mendengar keterangan itu dari Rasulullah lewat pura-pura nanyanya malaikat Jibril tadi. Ittala alaina nggih, bainama nahnu julusun inda Rasulillah dzata yaumin. Ketika kami para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah pada suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadis sya'r. Tiba-tiba muncul ke hadapan kita seorang laki-laki yang rambutnya begitu hitam, pakaiannya begitu putih. Ya. La yura alaihi atharus safar. Juga dia tidak ada tanda-tanda dia itu orang musafir yang habis kotor bajuan musafir kemudian mampir, bajunya mungkin agak kotor karena namanya musafir kan, kumuh namanya. Tidak ada juga tanda-tanda dia itu musafir, nggak ada capek, kelihatan capek enggak. Wala ya'rifu minna ahadun, nggak ada yang kenal, seorang pun dari kita nggak ada yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai duduk orang itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian duduk di hadapan Rasulullah, okay? Menyandarkan dua lututnya kepada dua lututnya Rasulullah, ada pada depan ke bawah. Wa doa kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di pupune pahanya Rasulullah. Gitu ya. Ini si malaikat Jibril. Wa qala ya Muhammad akhbirni alil Islam. Yang pertama ditanyakan ini. Ya Muhammad, wahai kanjeng Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahu kami apa itu yang disebut dengan Islam.
beritahu kami apa itu yang dinamakan dengan Islam. Kata malaikat Jibril ini yang menyamar menjadi seorang laki-laki. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kan sudah menjawab. Islam itu adalah kamu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimus shalah, kamu mendirikan salat 5 waktu. Wa tu'tiyaz zakah, dan kamu membayar zakat bila kamu memiliki harta benda yang harus dizakati dan sudah sampai nisab dan haulnya. Wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa bulan Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan berpuasa. Wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, dan kamu haji ke Baitullah kalau kamu mampu biaya dan perjalanannya. Pertanyaan satu selesai. Apa yang disebut dengan Islam? Islam itu bagaimana? Jawabnya Rasulullah, itu sahabat dengerin semua Pak. Jadi sahabat belajar melalui percakapan itu. Pura-pura nanya, tapi tujuannya sebenarnya supaya sahabat belajar dari Rasulullah. Jadi Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menunaikan sholat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Itu Islam. Makanya rukun Islam itu 5. Setelah Rasulullah menjawab pertanyaan itu, laki-laki tadi mengatakan, qala shadaqta. Benar engkau ya Rasulullah. Kan sahabat tambah kaget, kok bisa-bisanya tanya begitu dijawab malah membenarkan. Sahabat tambah heran-heran, kok ini agak lain ini orang. Ya, memang itu malaikat Jibril kan? Ya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sahabat pada matur, kita betul-betul heran. Ada orang tanya, begitu dijawab malah kemudian yang membenarkannya. Namanya tanya itu kan belum tahu. Kalau tanya udah tahu namanya ngetes kan ya. Nah ini memang tujuannya mau mengajari para sahabat. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian malaikat Jibril itu melanjutkan, ya Rasulullah, beritahu aku apa itu yang dinamakan dengan iman. Qala, baginda Nabi menjawab, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Antu minabillahi, iman itu yaitu satu, iman kepada Allah. Kamu iman kepada Allah, itu satu iman. Yang disebut iman itu adalah satu, beriman kepada Allah. Tidak mensekutukan yang lain, tidak ada yang lain yang kita imani. Satu tok, yaitu Allah. La ilaha illallah. Wonten-wonten, tidak ada Tuhan manapun yang berhak disembah dengan hak selain Allah. Wa malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, 2. Malaikat yang wajib kita imani, ya malaikat yang disebutkan dalam kitab tauhid ada 10, ditambah malaikat-malaikat yang itu yang wajib kita imani dengan nama-namanya, ya, kita hafalkan dengan nama-namanya. Wa kutubihi, kutub kitabnya Allah. Ada Al-Quran untuk Nabi Muhammad, ada Zabur, ya, ada Injil Nabi Isa, ada Taurat Nabi Musa, ada Zabur Nabi Dawud. Itu kitab-kitab yang wajib kita imani, tapi yang asli, ya, bukan yang KW. Ya, kalau yang Al-Quran Allah memang jaga, wa inna nahnu lahu lahafidun. 3, iman kepada kitabnya Allah. Wa rusulihi, utusan-utusannya Allah yang wajib kita imani sak nama-namanya yang ada di dalam kitab-kitab tauhid 25 itu. Dan Idris, Nuhud, Soleh, dan wa rusulihi, iman kepada utusannya Allah. Wal yaumil akhiri, iman kepada hari akhir. Kita harus iman bahwasanya nanti itu akan ada hari akhir, hari kiamat. Hari akhir itu artinya setelah itu udah nggak ada hari lagi, Pak. Makanya dikatakan hari terakhir. Hari terakhir itu adalah hari kiamat. Karena setelah itu sudah tidak ada hari lagi. Dan hari kiamat itu di kitab-kitab terangkan datangnya hari Jumat. Iya. Karena Jumat ngisuk mboten Pak. Masih lama. Ya. Dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan baini wasa'ah kahataini, antara saya dengan kiamat itu 2 seperti ini. Satunya 1 hari, tadi 2 hari. 2 hari itu sama dengan 1000 tahun. Tadi jarak antara Rasulullah dengan kiamat itu nggak kurang dari 2000 tahun. Ini baru 1400, masih lama, aman.
Kita itu hadisnya belum selesai itu, masih ada kelanjutannya itu habis. Hadis masih ada kelanjutannya. Jadi sekitar 2000 atau 2000 setengah tahun, 2500 tahun antara jarak Rasulullah dengan kiamat. Misalnya ngaji tasik kata Pak, masih aman insya Allah. Nanti hari kiamat itu sudah tidak ada orang yang seperti ini. Ya. Orang itu di muka bumi ini sudah benar-benar rusak, maksiat semua. Orang nggak kenal Allah, betul nggak kenal. Nyebutin taunya cuma dulu sih orang-orang tua kami itu punya Tuhan, dia sebutnya Allah namanya. Itu sampai segitu deh. Saking asingnya agama Allah. Makanya dikatakan bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban. Agama dulu munculnya ya begitu asing, orang nggak ada yang tahu, aneh asing. Islam itu katanya asing aneh. Tapi nanti di hari akhir pun akan kembali menjadi asing. Ya, orang itu sampai nggak kenal apa itu Islam, apa itu sholat, apa itu puasa, sampai nggak kenal. Saking akhirnya akhir itu. Maka dengan adanya kita membuat istiqomah ngaji seperti ini, kita itu punya jasa memperlambat kiamat. Karena hari kiamat itu orang sudah nggak tahu apa-apa tentang agama. Lah dengan kita adanya ngaji, orang masih tetap tahu dengan dikatakan itu tidak akan berdiri kiamat selama di muka bumi ini masih ada yang mengatakan Allah Allah atau kama fil hadis. Jadi masih ada orang yang tahu agama. Itu nanti nggak akan ada kiamat. Masih ada orang yang sholat nggak akan terjadi kiamat. Ini si onton ngaji. Tapi sudah mulai asing. Ya. Pengajian itu sudah mulai asing kita, ya. Perjuangan sudah. Tapi fatuba lil qurba, beruntung bagi mereka-mereka yang asing-asing, itulah mereka orang-orang yang beruntung. Jadi kita kalau melihat orang tua dulu, kita itu agamanya sudah tipis, Pak. Tapi kalau melihat semakin ke belakang, kita itu masih bersyukur sekali. Semakin ke belakang itu semakin tipis lagi. Karena kalau di muka bumi ini masih ada orang yang menyembah Allah, masih belum kiamat, maksiat, semua bobrok, semua nggak ada orang yang iman kepada Allah, nyembah kepada Allah, disitulah sudah waktunya. Gitu ya. Jadi kita mensiarkan ngaji itu sama dengan menunda. Ya. Nah, itu yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, utusannya Allah. Kemudian yang kelima, kepada hari kiamat. Yang nomor 6, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Iman kepada qada dan qadar. Qada ketetapannya Allah, qadar itu perwujudan dari ketetapan Allah tadi. Qada itu berarti ketetapannya Allah di zaman azali. Qadar berarti ketika Allah wujudkan pada orang dan waktunya masing-masing, itu namanya qada. Itu artinya Pak, semua yang menimpa diri kita, baik kebaikan maupun keburukan, baik ibadah maupun kemaksiatan, itu sudah ada qada-qadar. Tidak seorang terjatuh kepada maksiat tertentu, zina misalnya, kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali itu adalah seizin Allah, dan itu sudah ditakdirkan di dalam qada-qadarnya Allah. Misal saja, maka kita nggak boleh benci sama orangnya, Pak. Tapi kita ingkar kepada kemaksiatan. Ya, kalau dia bertobat kita rangkul. Gitu nggih. Orang sukanya minum-minuman keras, mabuk-mabukan dan lain-lain. Kita nggak dibenarkan juga benci sama orangnya. Benci, ingkar dengan kemaksiatannya, iya. Tapi kalau orangnya kita rangkul. Kalau dia mau belajar kita tetap terima. Jangan malah begitu. Karena tidak menimpa seorang hamba apapun itu, apakah itu khairin kebaikan, apakah itu syarrin keburukan, illa bi qada wa qadarillah, kecuali dengan qada qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan ada kiai yang mencontohkan, walaupun ini sudah dikelilingi sama begitu banyak wanita-wanita, ya orang dia tidak pernah ditakdirkan oleh Allah untuk jatuh selamat. Walaupun kurang sidik pada dasarnya ngomongnya, selamat kalau tidak ada takdir dan kodenya. Lalu hikmahnya apa Allah mentakdirkan ada yang begini ada yang begitu? Ya memang Allah itu yaf'alu ma yasha. Allah itu la yus'al amma yaf'al, tidak
Perlu tidak ada hukum Allah itu ditanya, kenapa kamu melakukan begini? Allah itu nggak ada pertanyaan, nggak ada hukum begitu. Yaf'alu ma yasha. Allah berhak melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dan Allah itu tidak zalim. Apa hikmahnya orang terjatuh kepada kemaksiatan coba sekarang? Di dalam kitab Hikam itu ya. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari itu. Terkadang orang itu ditakdirkan oleh Allah kemaksiatan. Tapi justru dengan kemaksiatan tadi dia sampai kepada Allah. Jadi untuk sampai kepada Allah itu nggak selamanya dengan ketaatan. Kadang orang tidak pernah ada maksiatnya dari kecil sampai kepada Allah bisa, nggak sampai juga bisa. Kadang Allah ada mentakdirkan seorang hamba ada taatnya, ada maksiatnya. Jadi at-ta'ah allati yuritu al-izzah, okay. Al-maksiyah yuritul dulla khairun minat ta'ah yuritul izzah. Atau kama fi Hikam. Kemaksiatan yang melahirkan rasa kehinaan lebih utama daripada ketaatan yang melahirkan merasa besar diri, merasa lebih baik. Jadi kadang maksiat itu justru bisa mengantarkan diri kita kepada Allah, dan kadang ketaatan itu justru malah tidak bisa mengantarkan diri kepada Allah. Bagaimana penjelasannya? Orang ketika melakukan taat itu merasa dirinya hebat, Pak. Merasa dirinya bersih, merasa orang lain enggak bersih, merasa dirinya lebih baik, merasa orang lain enggak baik, merasa kita punya amal ibadah banyak, melihat orang lain enggak punya amal ibadah banyak, merasa diri kita lebih baik, merendahkan yang tidak seperti kita. Itu kalau kita punya amal ibadah kemudian malah perasaan kita seperti itu tidak menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah bahaya. Tapi sebaliknya, orang terjatuh kepada maksiat tanpa sengaja, bukan disengaja terus. Kemudian dia bersedih kepada Allah, dia selalu bertobat, berdoa, merendahkan dirinya ke hadapan Allah. Dia melihat orang lain selalu lebih baik karena husnudzonnya dia, saya punya dosa ini, orang lain tidak. Dia melihat dirinya lebih rendah, dia melihat orang lain lebih baik dari dirinya. Itu perasaan seperti itu adalah perasaan yang diridhoi oleh Allah, dan sehingga menyampaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan di dalam Hikam itu ta'atun yuridul maksiyatun yuridul dulla khairun min ta'atin yuridul izza au kama fi Hikam. Kemaksiatan yang melahirkan kerendahan diri kita, tawadhuan kita kepada Allah lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan. Jadi kalau sudah seperti ini jenengan semua mau benci sama orangnya, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau orangnya sudah bertaubat, sudah ya tetap saudara kita kalau dia orang mukmin, gitu ya. Yang kita ingkari itu maksiatnya, bukan orangnya. Gimana betul? Melihat kemaksiatan bencinya, yang dibenci orangnya, yang benci maksiat. Ya ini kalau dikaitkan dengan tasawuf, gitu ya. Kalau dikaitkan dengan tasawuf. Saya kira sudah 50 menit, saya cukupkan pertemuan kali ini ya. Sampai iman kepada qada qadar. Insyaallah pertemuan berikutnya nyambung masih di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada kurang sopan. Walaupunikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, tadi Ustaz menjelaskan bahwa surga itu ada tingkatannya. Malia yang ulama, terus yang umum, ada yang tingkat. Nah ini tanya Ustaz, ini kalau sudah masuk ke surga semua itu, saya ingin melihat para nabi-nabi contohnya, saya ingin lihat wajahnya nabi siapa gitu, bisa naik ke atas seperti itu. Terus yang kedua Ustaz, saya tadi kalau nggak salah Ustaz menyampaikan syirik itu termasuk dosa-dosa yang bukan pokok ya, tapi yang kita katakan dalam hal itu menyebar selain pokoknya. Tapi kadang-kadang di masyarakat ini itu ada orang percaya pun ya, itu kan termasuk syirik ya misalnya. Percaya bahwa dukun ini nanti seperti ini, perdukunlah intinya gitu. Tidak
pertanyaan yang pertama tentang tingkatan surga. Ya betul, di surga itu memiliki banyak tingkatan. Ya. Tadi itu hanya menjelaskan dari satu sisi saja. Sebenarnya kalau mau diuraikan tentang marotibul jannah, darojatul jannah itu tetap tingkatannya lebih luas dari itu. Itu ibaratnya kan hanya menjelaskan posisi tertinggi itu siapa, anbiya, para nabi. Di bawah anbiya itu siapa, para ulama. Di bawah ulama itu siapa, para syuhada. Dan masih lagi banyak tingkatan. Sebatas sholat 2 rakaat saja yang kita lakukan di dunia dan tidak dilakukan oleh teman kita bisa menjadi keterpautan jarak surga yang sangat tinggi. Apalagi amal ibadah yang banyak, gitu ya. Apakah nanti itu kita bisa bersowan silaturahmi kepada yang lain, gitu ya? Ya, yang setahu saya, tapi saya tidak memiliki nas ini ya, tidak memiliki nas. Yang saya dengar dari berbagai keterangan, tapi intinya takalam ya, pembicaraan, ya memang bisa. Tapi tidak dijelaskan apakah berarti naik ke levelnya mereka atau tidak. Itu butuh dikaji lagi ya. Saya tidak menjawab dengan ibarat, tapi memang intinya bisa saling bersilaturahim, saling bisa bertemu. Tinggal kita itu yang penting mlebu swarga dhisik. Nek mlebu swarga insyaallah saling bersilaturahim. Bahkan kalau nggak salah itu ada keterangan bisa melihat posisi yang lebih tinggi apa ya. Kamu bisa melihat posisi yang lebih rendah, tapi nggak bisa melihat posisi yang lebih tinggi. Supaya karena kalau melihat posisi yang lebih tinggi nanti dia akan bersedih. Ya enggak. Sementara di surga itu nggak ada kesedihan, betul enggak? Kita melihat teman kita, wah, penake lebih eksekutif. Pahit di surga ada kesedihan, padahal di surga itu nggak ada kesedihan. Jadi kalau tidak salah ingat itu bisa kita melihat kepada yang lebih bawah, tapi nggak bisa melihat yang lebih tinggi. Ya. Kemudian masalah yang tadi apa tadi masalah syirik ya, syirik datang kepada ya intinya ya masalah itu mempercayai orang yang datang kepada Tuhan dukun dan dalam keadaan percaya itu 40 hari kalau tidak salah sholatnya diterima sampai 40 hari. Kalau dia meyakini ya bisa sampai syirik. Kalau dia meyakini bisa sampai syirik. Artinya murtad. Kalau murtad bagaimana? Ya syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat lah lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kalau tidak meyakini, ini ya saya lihat ini orang ahli hikmah ini di dalam melakukan ikhtiarat tidak ada yang bertentangan dengan agama. Ibaratnya saya hanya minta dia membantu doa, ya tidak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau saya yakin wah dia jelas dia bertentangan dengan agama, Al-Quran diinjak-injak dan sebagainya, itu nggak boleh, ya. Bisa menyebabkan